Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, walaupun agak panas, tidak ada kipas. Dalam kesempatan ini sedikit sebelum kami akan memasuki bahasan yang kami bahas, mungkin akan mengulang lagi dari apa yang disampaikan sebelumnya. Bahwa Rasulullah di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan, di akhir khutbahnya menyampaikan tentang betapa pentingnya bulan Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan? Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah, ada poin yang sangat penting. Yang pertama adalah Syahrus Sobri. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kesabaran. Jadi sabar nahan lapar, sabar nahan arjen, dan sabar dari semua yang dihadapi. Maka menghadapi sesuatu di bulan Ramadan dihadapi dengan kesabaran. Mereka kencerna tak ada seoning kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking dirajana kencerna sabar, dan sabar dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, sedikit membahas masalah sabar. Jadi sabar ini kebanyakan ngala, tokol ngala, kemudian tapi justru sabar mereka ada 3 pokok sabar. Nomor 1, sabar taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada sholat jemaah, ada tadarus, ada majelis taklim seperti ini. Sengkajek sengkan. Karena lapar bisa macam. Tapi abe jengaja. Jengaja tuh kalau panas, lampu mati dan lain sebagainya. Jadi jengaja ini itu adalah sabar. Nah, sementara kita memahami sabar, ya mungkin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Jadi sabar benih kun ngadepi bala, bukan hanya itu saja. Tapi yang paling penting adalah sabar jengaja ngelakoni taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Sengkase maca Quran. Sengkase maca Quran. Tapi juga aja melawan nafsu. Sabar. Yang kedua, sabar adalah sabar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kancana ngajak along-polong, akompol, tapi dalam kompolan itu kita arasan sakancaan, arasan, atau kita merencanakan sesuatu yang tidak bagus. Jagat aku tidak hadir ke kompolan itu namanya sabar. Yang terakhir adalah sabar ngadepi cobaan, imtihan. Karena mudik neng dunia kayak itu, makanya ada guna sebagian ulama ada waki bahwa mudik neng dunia kayak itu darul imtihan. Darul imtihan. Jadi selama ki odi mesti uji sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian kayak itu tergantung kepada per individunya. Panjenengan uji mereka itu. Dikira yang ada di luar tidak ada ujian. Ada ujian cuma ujian itu disesuaikan dengan kemampuan orangnya. Nah, sekarang sejauh mana kita menghadapi ujian itu? Ya munia dibekalapan sabar dan sigela. Maka tidak ada pahala yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan taqnatu min rahmatillah. Kita jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena laku seperti ini dan sebagainya sulit kangku sepora. Allah tidak seperti manusia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Al-Ghaffar, zat yang
menerima zat yang memberi ampunan kepada hambanya. Yang penting semangat kita, niat kita, sejauh mana semangat kita untuk bertaubat kepada Allah. Sekali lagi bahwa dunia itu adalah darul imtihan. Sekali lagi, sampian jangan menganggap bahwa yang di luar tidak ada ujian. Bahkan ujian yang di luar itu melebihi ujian sampian semua yang ada di sini. Nah, kalau kita berpikir bahwa seperti ini, alhamdulillah. Ya, mohon pas neng ropek abak ketibian terkungkung di sini seakan-akan yang di luar itu bebas. Stres kita. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Inilah Islam. Jadi ya mari kita berpikir yang agak yang luas gitu. Kemudian ada lagi ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana saja kamu berada. Tidak harus di masjid, tidak harus di sini, dimanapun saja. Makanya termasuk keistimewaannya Rasulullah, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bahwa keistimewaannya Rasulullah bahwa bumi itu dibuat, dijadikan oleh Allah untuk saya, kata Rasulullah, masjidan wa tahura, tempat untuk bersujud, dan bumi itu adalah suci. Kenapa? Sebelum Rasulullah diutus, nabi-nabi sebelumnya, untuk sholat saja harus ada tempat khusus. Seperti gereja, kayak seperti itu. Tapi dengan terutusnya Rasulullah, dimanapun kita berada, kita bisa bersujud kepada Allah. Itu adalah nikmatul Islam. Syahrul sabri. Kemudian yang kedua adalah syahrul muwasat. Syahrul muwasat itu adalah bulan kepedulian. Jadi bagaimana dalam bulan Ramadan itu meningkatkan kepedulian kita terhadap sesamanya. Makanya bulan Ramadan ada santunan anak yatim, ada santunan ini, kemudian ada buka puasa bersama, kemudian memberi takjil di jalan-jalan. Itu merupakan syahrul muwasat, bulan kepedulian. Di mana di luar bulan Ramadan tidak ada. Tak ada. Siapa ngirim bong cer-cer beli takjil buka puasa, enggak ada. Walaupun ada, jarang lah. Kemudian di antara pesannya Rasulullah juga bahwa di bulan Ramadan syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Di mana bulan Ramadan itu rezekinya orang mukmin itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah nih pas biasa ada sepereng beri dupereng, tidak. Tapi kenikmatan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking muljan bulan Ramadan. Bayangkan saja kita ketika berbuka puasa bersama-sama atau sendirian. Nikmatnya tidak senikmat di luar bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena bulan Ramadan diantaranya ada nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan. Di samping juga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan di bulan Ramadan. Juga yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada khutbah terakhirnya itu, aksiru, memperbanyaklah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apa itu? Memperbanyak membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Setiap witir kan, kemarin witir Subhanal Malikil Quddus, kemudian ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Kemudian juga kata Rasulullah, membanyak minta swarga, menjauh dari api neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kekewirit. Tinggal berapa hari kita bulan Ramadan ini. Aksiru, perbanyaklah dengan baca ini, kata Rasulullah. Karena dengan baca ini akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kadang-kadang dibaca oleh orang-orang soleh sebelum berbuka puasa, menunggu buka puasa, duduk bersama membaca ini. Karena ini memang apa namanya himbauan perintah dari Rasulullah untuk selalu memperbanyak di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kemudian yang kedua adalah materi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Al-ayah. Sebut Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ada dua di dalam ayat ini. Takut, kemudian wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihatlah atau dievaluasi apa yang telah kita lakukan untuk lighad, untuk hari esok. Istilah ulama tasawuf adalah muhasabah. Tong mitong amal abad. Benih kunang nang bajang istighfar, tidak. Tapi mari kita duduk menghitung apa yang telah kita lakukan. Di mana kesalahan kita, di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Sehingga dari mengevaluasi apa yang kita lakukan, maka ke depan akan lebih baik. Dan mengevaluasi itu untuk apa? Lighad, untuk hari kiamat nanti. Yang pertama, kita kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Bahwa pernah juga kami sampaikan dalam majelis seperti ini, bahwa setiap ayat yang diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, itu kadang-kadang mengandung perintah. Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah, kadang-kadang ada larangan. Maka kata ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa hati-hati, diperhatikan betul perintah apa yang jatuh setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena setiap perintah yang ada setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu itu menandakan perintahnya adalah perintah yang sangat agung. Perintah yang sangat derajatnya yang sangat tinggi. Soalnya kadang-kadang ada perintah Allah yang tidak didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya saja kita pakon maca solawat, apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Menandakan apa? Bahwa perintah solawat itu adalah perintah yang sangat agung. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, pasirah orang yang membaca solawat, siapa orang yang membaca solawat kasengko sekalian, maka Allah malas 10 kali solawat dekat orang yang mau solawat. Ingat ke solawat, ingat kepada solawat. Di suatu hari, karena debun Rasulullah orang yang membaca solawat, iblis 10 solawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Benih bah maca solawat, benih mau solawat Allah. Artinya solawat Allah dekat kebulan apa ring rahmat, apa ring kebelasan. Setiap satu kali kita baca solawat kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan rahmat 10 kali rahmat kepada hamba yang bersalawat kepada Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah,
Apakah membaca solawat itu harus dengan khusyuk? Kata sahabat. Napa kutu khosok, kutu mantap ongku, kemudian Allah akan membalas 10 rahmat. Apa kata Rasulullah? Ajri, ya saya baca solawat, ya boleh sepuluh jadi ya. Baca solawat sih tak khosok. Ini kun juga tak khosok, dengan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kun damunya kan. Itu sudah diberi pahala oleh Allah. Bagaimana terusannya Tribun Rasulullah? Ajir ya, saya beri 10 jadi saya tak khosok. Mun saya khosok engkau tak tahu cuy baring berbi Allah Subhanahu wa taala. Saking diri raja nah fadilan orang maus selawat dak gusti kedina. Ada cerita unik masalah selawat. Bada orang pun malam siang hari siang malam keluar nih kalau kau maksiat melolo. Artin karoman kuning tartedu. Tartedu. Orang ini kepas mate. Mate. Tetangga ini kepada orang soleh. Orang si alim. Jadi setiap hari ini kak orang si tempat tedung roman ini kak siang hari siang malam mulai kau maksiat. Ilang-lang mulolo. Ambu jal kau maksiat. Begitu mate. Aku maksiat. Begitu mate. Kami mimpi orang soleh gila. Orang soleh gila mimpi. Orang se algo maksiat nih kan. Kami mimpi bahwa tetanggun saya algo maksiat gila. Wah, meng tengki apolong bi para syuhada wassolihin. Pokoknya apolong bi orang-orang si muljid. Pekerja. Neng mimpi ini kayak periksa nih. Sampian nih kapah nung terjun tinggi nggak nih? Heran deh. Apa yang dia jawab? Alhamdulillah kiai. Tun kulis itu tuh kun sekalian. Saumur kulis sekalian. Beda kompolan, beda pengajian raja. Gula juga tuh dengan budi. Ya maklum cak orang lako maksiat mulu. Juga tuh dengan budi. Kemudian si kiai kelak pas ada bu. Siapa orang si macam solawat kalau ben penyaring. Maka tak masuk orang-orang si bagus, popolong bi orang-orang si bagus. Lo ni kak, cerita tentang mimpi ni kak. Lagu ni kak baca ke kiai. Dua pula orang pah macam solawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab berokan ni ke kiai ten gula. Kula roh pas popolong bi orang-orang si soleh. Coba. Hanya dengan solawat. Makanya marilah kita dalam 24 jam. Karena zikir itu, zikir ini tak kutu aswara. Zikir tak kutu aswara. Tahlil tak kutu aswara. Ketika kita sendirian, jadi zikir ini ke zikir bil lisan, si aswara. Pada telok, pada zikir bil kolbi. Zikir, Atena nguca atena kretek. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Neng atena mu astagfirullahaladzim. Nun sabor ke pangeran. Orang kan kadang ju ngerembeng yang tengal, keluar yang tengal. Kenapa? Atena saya zikir walaupun tak suara nyare. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu zikrul lisan wa zikrul qalbi. Lesan bi ati apeur. Ini yang lebih baik. Si paling bagus. Astagfirullah. Atau baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Atau baca sekula. Dabung kusekijing Nabi. Banyak macam syahadatu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak usah apa nyareng nang ate. Catat ibadah bi Allah Subhanahu wa taala. Tak usah apa kutu sakar zikir fil qalbi. Jadi nengkak dito ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Diponten kula bahwa ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu bade perintah
yang sangat agung yang harus kita perhatikan. Napa? Yang pertama, ittaqullah. Takut ada ke Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang takut ni kak, kenapa? Wal afina anin nas. Gempangnya porah ada ke orang ini ketanda orang takut ada ke Allah. Kemudian alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tanda orang takwa ada ke Allah Subhanahu wa taala mereka infak as-shadaqah baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan melarat. Sedekah, infak. Tadi sekali apa situ sia sedekah akhir. Dalam setengah hadis sebut lagi bahwa al kalimatu thayyibah as-sadaqah. Bahwa adebu si bagus nikah nilainya pada bi sedekah. Alladzina yunfikuna. Tanda orang takwa, orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan melarat. Makanya kalau dalam keadaan melarat, tadi napa? Bagaimana kita tidak menampakkan kepada orang lain bahwa kita melarat? Dari awal lagi. Hah? Alhamdulillah. Jadi urusan fakir itu oleh Rasulullah tidak dianjurkan untuk diperlihatkan, dipertontonkan. Dan kadang kan apa tadi apa? Lo ngomel kata kok tadi riak, rempok bangkrut. Sajian melarat akan mendapatkan apa? Solusi hidupnya akan semakin sulit. Kemudian tanda-tanda orang takwa. Wal afina 'anil nas. Apa? Senengnya orang dengan orang lain. Siapa yang bagus, kenapa? Sebelum epente seporanya orang ada. Afina 'anil nas. Lanjutannya wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat itu. Kemudian itu takwa. Sekilas tentang takwa. Jadi tanda-tanda takwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an itu wal afina wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha ini yang enggak sulit. Menahan marah. Al kadhiminal ghaidha. Jadi tanda orang takwa ini ketika dicaci, ketika disakiti, menahan. Justru kita membalas dengan kebaikan terhadap orang yang berbuat jelek kepada kita. Itu min alamatit taqwa. Itu yang agak sulit. Kenapa? Karena ini berhubungan langsung dengan hawa nafsu. Yang harus setiap hari kita harus melawan terhadap hawa nafsu itu. Ikan segala dalam abli kesabar orang. Prinsip sabar itu apa? Ejek aja. Disakiti, dicaci dan lain sebagainya. Apa kita harus membalas dengan kejelekan juga? Tidak. Tapi jangan aja kamu tak malas kecubaan dari orang yang berbuat jelek kepada kita. Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan senang memberi maaf kepada orang lain. Para hadirin yang saya hormati, setelah takwa dari ayat ini apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini yang harus diperhatikan.
Orang kadang-kadang toju istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Benih salah. Selebih bagus wal tanzur nafsul ma qaddamat liwat. Nah ngerena lakona apa kekurangan saya? Sehubungan di pangeran itu keren. Sehubungan di manusia juga keren. Sehingga apa? Sehingga ketika istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menyadari kita bahwa kita punya salah. Nah, tanpa muhasabah, tanpa an-nazar, tanpa memikirkan apa yang telah kita perbuat, maka benita eterema istighfar kita. Orang. Sebab orang yang minta saboran nikah, benih saboran dia tidak. Tapi kebele kesalahan. Reken kesalahan. Kemudian pada rumah niat tak ngulang nak boleh. Itu istighfar. Jadi harus ada penyesalan. Jadi orang yang ngelakuin dosa, kangkui tobat, sarana tobat, untuk uning dari kelakuan si lakoni, setelah tahu baru menyesali apa yang telah dilakukan. Setelah menyesali, ajanji bahwa tidak akan melakukan lagi. Baru istighfar. Minta sepuluh kepada. Saya bukan akan menafikan ya sampai semua yang beristighfar, tidak. Teruskan istighfar. Tapi akan lebih baik mari kita lakukan apa yang telah kita lakukan. Sehingga ke depannya tingkah kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya belum sehari semalam kau baca lemak betul. Kok bujang duhur, bujang asar, bujang maghrib, sampurna, khoso. Bunyi urusan kelakuan maksiat melolo bahasa tu. Tapi kelakuan taat pun kita harus memuhasabah, kita harus menghitung, kita harus mengevaluasi. Sehingga ketika tak sempurna, tak sempurna, jangan pengajian, tambul kelakuan sholat sunnah. Maka sholat sunnah ni sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat, kemarin zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Apa itu? Di antaranya sholat sunnah rawatib itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat fardu. Ya mungkin sholat tuhur tidak sholat sunat ya gempel tuh mesti ke orang. Nah untuk menutupi kekurangan itu maka nipakon sholat sunat rawatib. Bahkan istung hadis sebutaki fadilan sholat sunat itu. Sholat sunat isya 4 rakaat. Sebelum isya 4 rakaat panika kencerna padana di abajang neng Masjidil Haram neng malam Lailatul Qadar. Coba. Padang di ibadah neng Masjidil Haram sekencerna abajang sarakaat neng Masjidil Haram padang abajang 100.000 rakaat neng berkala. Pas Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa? Khairun min alfi syahr. Pas tepat ibadah yang malam Lailatul Qadar, panika lebih fokus itu beribadah saya mudah. Apa lipat? Maksud apa? Betapa besar kencerna orang asolat sunat 4 rakaat sebelum isya. Kencerna pahalanya seperti ini. 4 disambung tidak. 2 salaman. Usolli sunatan qobliyatan isya'i raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Mari assalamualaikum, jaga boleh usolli sunatan qobliyatan isya' raka'ataini lillahi ta'ala. Mari ngantos Mas. Ngantos salat jama'i isya. Nah, seumpama salat isya pancen dengan beda kekurangan,
maka itambel bi 4 rakaat sunat sebelum isya. Ini artinya sekali lagi bahwa muhasabah nah ngerena lakon apa benikun ngerena kelakuan maksiat apa, tapi setuju kelakuan cek hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, taat ke Allah, maksiat ke Allah, kemudian kalau kau bagus ke belutang ke, kalau kau coba ke belutang ke, itu juga harus kita muhasabah. Sehingga setelah dimuhasabah, ada kelero, maka tidak akan dilakukan lagi. Kemudian apakah menghitung seperti itu tidak akan dianggap ibadah? Sayyidina Umar mengatakan bahwa muhasabah itu adalah termasuk ibadah kepada Allah. Jadi juk tojuk na ngerena lakon apa niki kencer sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti amal khusus. Sebaliknya mun na ngerena kalakon nah tatang ke dikubuni kencernya. Kelakuan si coba dengan ngapolo buat sebulan ada kuliah dan semacam. Para hadirin yang kami hormati, yang terakhir sehubungan dengan apa yang kami sampaikan tadi, la taqnatu min rahmatillah. Panjenengan cek kene ateh nang luar uji nabade. Luar wujudnya bahkan bedes lebih rajin. Bedes itu orang yang masa Nabi Isa. Di masa Nabi Isa ni kak, Nabi Isa lebat mengkobur. Di pangeran yang pada Nabi Isa ni kak, keistina orang sebelum kubur, isiksa, kuat, muangis aku lolo. Lebat Nabi Isa. Setelah 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, lebat boleh. Nabi Isa ini kan ini populer. Lebat. Ternyata seeksa seetengal Nabi Isa sebelum kok seeksa. Ternyata posisi bagus rek. Rekan tai seksa rekan. Nulung kopur ni kemudian pasai. Beri kenikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah Nabi Isa nikah matur kamu. Mereka sendiri. Bener pun apa gitu, Ustaz? Diminten kula selebat disiksa, semakin malah disiksa. Napa cara itu? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril nyeritain bahwa orang jiria Isa waktu mati, waktu odin tak pernah laku bagus sekali. Maksiat juga adunya pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu mati orang Arya tinggal bini ngandung, setelah berapa bulan bini lahir. Jadi waktu ngandung bi lahir ni kayak seksa, orang ni kan. Lebih orang tua lah, biar orang tua setelah besar nak kanak ni kan, pengaji ke situ ngkiai, beli lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nak kanak beji ni kan uning macam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dari pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada malaikat Jibril, kaisa dia. Sengkok todus kaangkui nyiksa orang tua dan anak-anak sebisa macam Bismillahirrahmanirrahim. Kun bisa macam Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kun putra benih orang. Demi Allah Subhanahu wa taala, engkau todus nyiksa orang, sedima orang gila andi putra, seputra na bisa macam Bismillahirrahmanirrahim nyebutkan asma malaikat Jibril. Kebelah kai saya. Artinya pun apa? Bahwa urusan pulaku dan kuburan swarga neraka ini tergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala apa yang jalan ya jalan swarga kedengar, jalan neraka kedengar. Seumpama ternyata jalan orang si andi cap jalan neraka sebab ke swarga itu hak Allah. Karena rahmat Allah, karena belas Allah. Mangkan orang masuk surga nikah
beni karena amal, beni karena pejengan kita, beni karena dan semacamnya. Tapi orang yang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka situng jaga sebut lagi apa? Ketika situng kabula masuk surga jadi malaikat pun tentu saja. Kemudian itu amal tengguna. Artinya saya masuk surga kabula nikah, selalu itu amal bojo, amal sudah, selalu itu. Malepo nikah, malepo unik. Bahwa amal dulu sekian, nikah udah masuk surga. Dari mana Allah Subhanahu wa taala? Oh iya. Aji dia bitong maksiat matan orang jadi bitong. Ketika bitong bi malaikat, maksiat matan orang si Allah bagus si pemasuk surga ni kan, si pemasuk surga di pangeran. Ternyata apa? Ternyata tak seimbang bi amal. Ni kekunci anggota maksiat bisa napa nyamana? Makalah dek ke amal bagus. Akhirnya ketipuan apa? Ajriyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kakek pemasuk surga bi sengko benih kena amal kakek karena birahmati karena kabeles sengko. Malar mantar kita diberi rahmat bulan puasa kita sama Allah Subhanahu wa taala, atau malar mantar diberi ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sekarang itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.